Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi di serial diskusi tafsir. Sekarang di akhir bulan Februari ini sudah masuk ke seri ke-6. Topik yang akan kita bahas dan diskusikan bersama-sama adalah seputar dinamika penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Alhamdulillah kedua narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemateri pertama ada Pak Hamam Faizin, kemudian ada Bu Izzah Faizah ya. Mungkin sedikit saya membacakan bio singkat mungkin ya. Pak Hamam Faizin ini saya pertama kali kenal itu lewat bukunya, itu buku terkait dengan percetakan Al-Quran di Indonesia, sejarah percetakan Al-Quran di Indonesia itu dulu waktu S1. Nah, kemudian ketemu di Sekolah Pascasarjana di UIN Jakarta. Saya S1, saya S2, beliau ngambil S3 gitu, ketemu langsung. Nah, sampai saat ini alhamdulillah sering komunikasi dengan Pak Hamam. Jadi ketika mau ketika mau ngundang juga gampang gitu sama Pak Hamam. Nanti Pak Hamam akan banyak bicara soal dinamika penerjemahan Al-Quran di Indonesia, kemudian spesifik membahas soal Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama RI ya. Nah, kemudian pemateri kedua ada Bu Dr. Izzah Faizah. Beliau adalah dosen di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati. Beliau setahu saya dapat info dari Mbak Lim, adalah tim penerjemahan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ya Bu ya. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Sunda. Nah, mungkin nanti beliau akan berbicara spesifik soal penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal, terutama ke bahasa Sunda, terutama juga di bidang penerjemahan institusi ya Kementerian Agama wilayah Jawa Barat. Nah, pada malam hari ini, insya Allah kita ada waktu sampai mungkin maksimal 2 jam ke depan. Insya Allah juga bagi yang peserta yang mungkin telat mungkin ya, nanti insya Allah video ini, rekaman ini akan tampil juga di YouTube Tafsir Al-Quran ID. Mungkin agar mempersingkat waktu, biar saya juga tidak memperpanjang kalam, saya serahkan dulu mungkin yang pertama kepada Pak Hamam Faizin untuk mendiskusikan, memberikan materi terkait dengan penerjemahan Al-Quran di Indonesia, khususnya terkait penerjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI ya. Silakan Pak Hamam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan di forum ini, forum yang sangat terhormat, forum yang diciptakan oleh anak muda. Saya sendiri kader ini karena di situ banyak orang-orang pinter ternyata, dan itu di kelas saya semua, sedangkan saya yang kakaknya nggak begitu pinter. Baik, begini, saya akan mulai dari judul ya. Pertama, judulnya dinamika penerjemahan Al-Quran. Saya mencari makna dinamika terlebih dahulu. Kalau di dalam kamus Collins, dinamika itu berkaitan dengan the branch of mechanism
concerned with the forces that change or produce the motion of body. Jadi kata dinamika itu sendiri memiliki makna seperti itu. Jadi, di situ ada unsur kekuatan, forces, ada unsur menghasilkan atau produce. Slide berikutnya, Mas. Kemudian ada perubahan, kemudian ada, ya. Saya akan bahas satu itu karena unsur-unsur ini ada di dalam sejarah penerjemahan Al-Quran. Yang pertama adalah kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Jadi dalam sejarahnya ternyata ada semacam kekuatan yang mendorong untuk penerjemahan Al-Quran. Apa kekuatan tersebut? Kekuatan tersebut adalah kebutuhan untuk memahami Al-Quran. Ya, kebutuhan untuk memahami Al-Quran. Kebutuhan untuk mencari petunjuk di dalam Al-Quran. Nah, mungkin Muslim awal sekali, Muslim zaman para sahabat itu mungkin tidak atau belum terfikirkan bahwa Islam itu akan menyebar ke wilayah-wilayah yang non-Arabic speaking, ya, di sekitar Jazirah Arab. Mereka belum terfikirkan itu sehingga tidak ada usaha-usaha untuk menerjemahkan begitu. Nah, ketika Islam sudah menyebar ke Persia, bahkan mungkin sampai ke luar benua, ke luar Jazirah Arab, kebutuhan untuk menerjemahkan itu sangat kuat sekali. Nah, meskipun ada kebutuhan itu, tetap aja muncul permasalahan. Jadi ada pro dan kontra. Ya, ada pro dan kontra, ada perdebatan yang sangat sengit antara mereka yang menerima atau yang membolehkan penerjemahan Al-Quran dan mereka yang tidak membolehkan penerjemahan Al-Quran. Pertama, kelompok yang menerjemahkan Al-Quran, next slide, Mas. Pertama, kelompok yang menerjemahkan Al-Quran itu memiliki dalil-dalil yang sangat kuat, baik itu dari Al-Quran sendiri, sejarah, dan juga rasio. Jadi akal juga menjadi dalilnya. Begitu juga dengan kelompok yang menolak penerjemahan Al-Quran. Baik, saya akan bahas satu persatu. Jadi ini adalah bingkai besarnya sebelum nanti kita masuk ke kasus penerjemahan Al-Quran di Indonesia, ya. Alasan pertama yang digunakan oleh kelompok penerima penerjemahan yakni adalah alasan universalitas ajaran Al-Quran dan juga universalitas diutusnya Nabi Muhammad untuk umat manusia. Nah, ayatnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Furqan ayat 25, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Al-Quran itu untuk semua orang, ya, untuk seluruh alam. Kemudian ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, gitu kan. Ada ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Itu. Kemudian banyak sekali itu. Terus ada lagi yang menggunakan dalil historis. Misalkan kalau dalam sejarah itu kayak kisah tentang Salman Al-Farisi yang telah menerjemahkan surat Al-Fatihah ke dalam Persia. Meskipun itu masih bisa dijadikan perdebatan. Setahu saya belum ada yang riset tentang hadis-hadis itu. Jadi ini menjadi lahan riset yang menarik. Apakah benar sih hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Salman Al-Farisi itu pernah menerjemahkan surat Al-Fatihah, dan dia diklaim sebagai Muslim pertama kali yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Kemudian ada lagi kisah Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk mengirimkan surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab.
di dalam surat-surat tersebut dikutipkanlah ayat-ayat potongan dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Di antara ayat-ayat tersebut misalkan sebentar saya carikan. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa baini wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhid ba'duna ba'dum arbabam min dunillah. Itu. Nah, konon berdasarkan riwayat potongan-potongan ayat tersebut dijelaskan kepada penerima surat itu. Nah, ya. Itu dalil historis. Kemudian dalil yang agak nakal, saya pernah mendengarkan itu ceramahnya Noman Ali Khan, dia pendiri Bayina Institute for Arabic and Quranic Studies di Amerika. Dia mengatakan begini, bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris dia ngomongnya. One question in translation, Fir'aun was not Arabic. Jadi Fir'aun itu bukan Arabic, but he speak Arabic in Quran. Musa was not Arabic, but he speak Arabic in the Quran. Musa was not Arabic, but he speak Arabic in Quran. Kan? Kemudian Ibrahim travel all over the places. He travel in Iraq. He travel in Palestine. He travel all over. We don't know what he spoke, but he spoke Arabic in Quran. Terus terakhir dia tutup dengan statement begini. This means Allah translating, isn't he? Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah mencontohkan bahwa Allah menerjemahkan bahasa-bahasa para nabi ke dalam bahasa Arab. Jadi Numan Alihan begitu. Jadi menerjemahkan Al-Quran tidak ada masalah. Kemudian lagi ada alasan-alasan dakwah begitu ya. Ada alasan dakwah kalau nanti terjemah tidak dilakukan maka orang-orang yang non-Arabic speaking sangat kesusahan dalam mencari atau menemukan kandungan atau pesan-pesan Al-Quran. Kemudian, di satu sisi kelompok yang menolak atau tidak mau Al-Quran diterjemahkan itu juga punya alasan teologi sendiri, ya. Ya, ini alasan di mana Al-Quran itu tidak bisa ditiru karena keijazannya. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang ayat-ayat tahadi, ayat-ayat yang menantang musuh-musuh umat Islam untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Nah, itu dijadikan landasan sebagai penolakan Al-Quran. Jadi saat itu penerjemahan itu dianggap sebagai sesuatu yang meniru Al-Quran, sehingga dia tidak bisa diterima. Nah, perdebatan ini terus bergulir bahkan sampai sekarang ya. Tetapi kemudian di tengah tuntutan masyarakat yang begitu kuat, di mana jumlah umat Islam yang non-Arabic speaking itu jumlahnya sangat banyak, penerjemahan meskipun ditolak, meskipun dilarang, dia tetap muncul. Ya, tetap muncul. Nah, di tengah kemunculan itu banyak sekali ulama-ulama yang mencoba mencari jalan tengah. Jalan tengahnya berupa apa? Berupa aturan-aturan yang lumayan ketat ya untuk diterapkan oleh para penerjemah. Kemudian juga adanya pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan terkait dengan terjemah. Seperti misalkan, sejak dari awal itu sudah digulirkan gagasan bahwa terjemah bukanlah Al-Quran itu sendiri. Sehingga di tahun 1080-an itu ada seminar internasional di mana memutuskan bahwa istilah yang digunakan itu bukan translation of Quran, tetapi translation the meaning of Quran. Jadi menerjemahkan makna Al-Quran. Jadi bukan menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Di Indonesia
Itu yang mengikuti hal tersebut, mengikuti gaya itu Pak Quraisy. Jadi terjemahnya Pak Quraisy itu bukan terjemah Al-Quran namanya, judulnya, tapi Al-Quran dan maknanya. Begitu. Saya kira hanya Pak Quraisy yang seperti itu. Kemudian ulama juga memberikan persyaratan yang sangat ketat gitu ya kepada para penerjemah, karena kalau tidak diberi persyaratan nanti bisa kemana-mana gitu. Maka ketika ada seorang penerjemah kok tidak memiliki kemampuan bahasa sumber yang baik dan kemampuan bahasa target yang baik, maka dia akan menjadi sasaran persekusi dan eksekusi. Contohnya kalau di Indonesia ya ada Habib Yasin. Ya, Habib Yasin kan konon tidak bisa berbahasa Arab, tapi dia menerjemahkan Al-Quran, sehingga banyak sekali dia diprotes oleh para ulama. Kemudian ulama juga mencari jalan tengah bahwa yang dibolehkan itu bukanlah terjemah harfiah, tetapi terjemah tafsiriyah, dan harus memiliki tujuan untuk membantu memahami Al-Quran. Sehingga biasanya di kata pengantar sebuah karya terjemah itu ada tujuan-tujuan penerjemahan yang disebutkan oleh penerjemahnya. Salah satu yang biasanya disebutkan adalah untuk membantu memahami Al-Quran. Terus terakhir, para ulama selalu mengingatkan bahwa penerjemah itu akan selalu menghadapi masalah. Jadi sehingga ketika masalah yang dia hadapi banyak, maka tidak ada produk penerjemahan yang sempurna. Yang dihadapi itu masalahnya banyak, misalkan masalah leksikal, semantik, retoris, budaya, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kalau Anda baca bukunya Husain Abdul Rauf, itu dia menjelaskan betapa penerjemah itu akan menghadapi banyak masalah ketika berhadapan dengan teks Al-Quran. Jadi selalu ada loss in translation, selalu ada yang hilang ketika diterjemahkan. Misalkan kata anzala sama nazala itu aja sudah berbeda ya. Kalau di dalam tafsir itu perbedaannya sangat jelas, tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan. Jadi anzala, unzila, nazala ya semua maknanya rata, turun begitu. Padahal kalau kita mengacu pada tafsir, masing-masing kata, masing-masing bentuk, masing-masing derivasi memiliki tekanan makna yang tersendiri begitu. Nah, dari sinilah kemudian muncul para pendukung Al-Quran yang kemudian mengemukakan betapa pentingnya penerjemahan itu, ya. Jadi ada kebutuhan di mana penerjemahan itu membantu para Muslim yang non-Arabic speaking. Terus ada statementnya Stefan Will, dia bilang bahwa menerjemahkan Al-Quran itu memang problematis begitu dan juga kontroversial. Tetapi ini tidak bisa dihindari karena ini harus dilakukan oleh umat Islam jika Islam ingin tetap survive sebagai agama dunia. Gitu. Kemudian para ulama belakangan ini juga memiliki visi bahwa penerjemahan Al-Quran itu bisa menjadi proyek tersendiri gitu. Jadi di beberapa negara Islam, misalkan di Iran, termasuk di Indonesia itu juga membuat badan atau lajnah ya yang menangani isu-isu tentang penerjemahan Al-Quran. Kemudian dia tidak hanya itu, tapi juga museum. Kemudian ada lajnah pentasih, ya sisi pentasihannya. Kemudian juga ada pembuatan kamus dan sebagainya. Itu jadi semacam proyek tersendiri ya. Itu hanya gara-gara isu terjemah. Kemudian yang paling belakangan menjadi tren itu adalah bahwa penerjemahan Al-Quran itu turut menjaga pelestarian bahasa-bahasa lokal, ya, yang
sudah terancam punah. Saya melihat misalkan Kementerian Agama sekarang mungkin mulai dari tahun berapa ya, 2010, 11, 12 sampai belakangan sudah memproduksi Al-Quran, terjemah Al-Quran ke bahasa-bahasa lokal di Indonesia, dan itu menjadi menjadi media untuk melestarikan bahasa lokal. Nah, ini menarik, jadi proyek bagi para dosen, gitu ya. Terus, nah dalam sejarahnya ini sejarah ya. Penerjemahan Al-Quran pertama kali ini menurut Trafizadeh itu yang diterjemahkan itu adalah Tafsir At-Tabari. Ini di tahun 9000-an di Persia. Jadi bukunya Trafizadeh yang judulnya Vernakular Al-Quran itu mengklaim seperti itu. Jadi awal-awal sudah ada terjemah, tapi terjemah tafsir Tabari. Kemudian ke barat ada Robert of Caton, kemudian muncul para orientalis di abad 18, 19, sampai abad ke-20. Nah, di abad ke-20 ini juga muncul yang menarik ini. Ini banyak sekali muncul Indian British Muslim yang mencoba menerjemahkan Al-Quran. Jadi India itu kan bekas jajahannya Inggris, jadi bahasa Inggrisnya bagus. Bahkan mereka juga ada yang pindah ke Inggris ketika melihat para orientalis menerjemahkan Al-Quran secara tidak benar dan hanya bertujuan untuk membuat image Islam menjadi buruk, maka Muslim India ini membuat tandingan gitu ya. Nah, ini ramai sekali itu waktu itu. Ada Yusuf Ali, ada Marmadu Fatihal dan sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini masuk ke penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Jadi rentetan atau sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia itu juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah penerjemahan Al-Quran di dunia, gitu ya. Di Indonesia sendiri juga mengalami hal yang sama seperti mungkin penerjemahan Al-Quran yang ada di dunia begitu. Ada penolakan, kemudian ada yang setuju begitu. Di Indonesia mungkin sebelum pra kemerdekaan ada Sayyid Usman. Ini juga belum ada yang meneliti. Sayyid Usman itu pernah membuat fatwa dan itu ditulis, katanya ada kitabnya itu yang berisi tentang pelarangan penerjemahan Al-Quran. Nah, apakah itu politis atau tidak, saya kurang tahu. Nah, itu perlu diteliti. Kayaknya dulu di Pak Nur Ikhwan itu pernah menulis tentang itu. Oke, saya masuk ke ini. Jadi penerjemahan Al-Quran di Indonesia itu memiliki tahapan yang mirip dengan tahapan yang ada di dunia. Nah, ini tahapan vernakularisasi ya. Ini dibuat tahapan ini berdasarkan riset tentang penerjemahan Al-Quran atau vernakularisasi Al-Quran di Melayu. Yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam di Nusantara itu mereka membuat kutipan-kutipan pendek Al-Quran kemudian diterjemahkan. Misalkan di batu nisan atau di selebaran-selebaran. Kemudian muncul terjemahan baris, catatan pinggir, ketika tulisan Arab sudah mulai dikenal. Jadi bentuknya tidak langsung ada produk terjemahan Al-Quran, tidak. Tapi melalui proses yang panjang. Mulai yang sederhana sampai nanti yang complicated gitu ya. Kemudian ada terjemahan antar baris lengkap, kemudian ada penulisan buku berbahasa Arab oleh ulama Melayu dan diterjemahkan, kemudian juga ada penerjemahan secara utuh. Nah, ini kalau Anda baca tulisannya Pak Islah Kusmian juga bagus sekali. Tentang terjemah Al-Quran di Jawa dan Sunda kalau nggak salah. Kemudian next Mas, ini saya membuat periodisasi sendiri. Jadi kalau Anda baca literatur tentang penerjemahan Al-Quran, mungkin yang
yang pertama kali membuat periodisasi itu adalah Peter Riddle ya. Tetapi itu masih sangat istilahnya masih sangat umum sekali, masih bisa disederhanakan. Dan beberapa penulis dari Lajna itu mengkritik, terutama di abad ke-15 tidak disinggung, di mana terjemah bahasa Jawa itu sudah muncul. Nah, saya membuat periodisasi ini asal aja, yang penting ada gitu. Ini saya bikin dalam rangka disertasi saya, mungkin bisa diprotes atau diuji lagi. Yang pertama, periode pertama itu abad ke-12 hingga awal abad ke-15. Jadi kan saya mulai dari teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara itu kan sangat beragam ya. Kalau di Wycliffe itu sudah bilang mulai abad ke-12 sudah ada bukti-bukti sejarahnya. Nah, itu biasanya terjemahan Al-Qur'an dilakukan model potongan-potongan ayat, kemudian disampaikan secara lisan, bahkan juga di tulisan, misalkan di batu nisan atau di prasasti dan sebagainya. Kemudian periode yang kedua itu abad ke-16 hingga abad ke-19. Ini memang sangat panjang. Nah, di abad ini, di periode ini itu sudah muncul terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Madura, Bugis begitu. Kemudian model penerjemahannya antar baris, catatan pinggir begitu. Kemudian ada penjelasan, ada penggalan-penggalan ayat Al-Qur'an, dan sudah masuk ke bahasa-bahasa lokal di Jawa lah gitu. Kemudian periode ketiga ini abad ke-20, saya membaginya menjadi 3. Fase pertama tahun 1900 hingga 1920. Ini masih lanjutan dari periode kedua ya, dari abad sebelum abad 19. Jadi masih ada penerjemahan atau penafsiran potongan-potongan ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian bahasanya pun masih bahasa lokal, Jawa, Sunda, Melayu begitu. Kemudian muncul pelarangan penerjemahan Al-Qur'an secara harfiah oleh Sayyid Utsman. Nah, kemudian sudah mulai ada penggunaan aksara Latin begitu. Aksara Latin dengan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Itu di fase pertama itu. Kemudian fase kedua muncul golongan terdidik yang berusaha ikut menerjemahkan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber gitu kan. Ini penerjemahan ini dilakukan oleh Hosdok Aminoto, kemudian Ahmad Hasan gitu. Kemudian ada penggunaan aksara Jawa dan Latin menjadi media utama dalam penerjemahan Al-Qur'an. Jadi Latin, tulisan Latin sudah sangat terkenal saat itu. Kemudian fase ketiga muncul terjemahan dengan penjelasan yang cukup panjang, extended commentaries seperti Tafsir An-Nur, Hasbi Asidiki, kemudian Hamka. Selain itu juga muncul karya terjemah yang dilakukan oleh tim, ya, yakni terjemah Departemen Agama. Nah, terjemah model seperti ini di tahun-tahun berikutnya ditiru oleh misalkan kayak UII begitu, atau mungkin ada institusi lainnya. Nah, kemudian periode yang terkini, ya ini periode keempat, abad ke-21, itu ditandai dengan adanya usaha mainstream pengaruh utamaan terjemah Al-Qur'an dengan merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahnya Kementerian Agama. Nanti saya jelaskan mengapa dia menjadi mainstreaming begitu ya. Kemudian terjemah tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga tim, yakni UII itu muncul. Terjemah yang dilakukan UII yang ketuanya adalah Gus Baha. Kemudian terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa lokal dan menjadi proyek dan menjadi sebagai media pelestari bahasa lokal. Kemudian juga muncul beragam variasi format terjemah Al-Qur'an akibat dari perkembangan teknologi percetakan. Jadi ada terjemah Al-Qur'an untuk anak-anak, terjemah dengan stressing atau dengan diferensiasi yang beda-beda. Itu muncul di periode keempat, abad ke-21. Nah, kemudian begini,
Di antara penerjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia, itu menurut saya yang paling menarik itu ya Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama. Ini menjadi objek disertasi saya. Kenapa dia menarik? Karena satu, karya ini bukan dihasilkan dari perorangan tetapi tim ya. Jadi di dalam tim itu pasti akan ada perdebatan, ada proses yang panjang sehingga dia menarik untuk diamati. Kemudian Al-Quran dan terjemahnya ini adalah karya resmi pemerintah Indonesia yang menjadi standar bagi karya-karya terjemah lainnya dan memiliki otoritas. Jadi kalau kita dulu S1 itu, kalau di skripsi kita ada kutipan Al-Quran, maka terjemahnya harus terjemah versi Kemenak, tidak boleh yang lainnya. Itu kan otoritatif gitu ya. Kemudian Al-Quran Kemenak ini terjemah Kemenak ini dicetak secara masif dan menjadi proyek. Jadi setiap tahun pasti ada yang dicetak, kemudian dibagikan ke publik secara gratis. Dan yang keempat, bahwa Al-Quran dan terjemah Kemenak ini mendapatkan perhatian tersendiri baik oleh masyarakat, baik itu berupa apresiasi maupun kritik. Jadi karya-karya baik yang ditulis di jurnal maupun buku maupun karya akademik yang mengapresiasi dan yang mengkritik itu sangat banyak. Di dalam disertasi saya di literatur reviewnya, di telaah pustakanya itu saya menemukan banyak sekali. Dan itu bisa menjadi tulisan dalam satu jurnal tersendiri. Kemudian yang kelima, ini yang menarik ya, karena Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama ini mengalami revisi beberapa kali. Nah, saya mencatat revisi itu terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama di tahun 70, kalau enggak 71. Saya masih belum bisa menentukan ini karena mushaf yang saya miliki itu tercatat di situ tahun 74. Nah, ini direvisi ketika Menteri Agamanya adalah Mufti Ali. Maka Pak Muhammad Nur Ikhwan itu menyebutnya ini edisi Mufti Ali. Kemudian tahun 90 direvisi. Jadi 1 tahun 89 hingga 90 direvisi. Itu direvisi dugaan saya karena ada tawaran dari Saudi untuk mencetak terjemah Al-Quran. Gitu. Kemudian di tahun 98 sampai 22 direvisi lagi. Kemudian di tahun terakhir di 2016 sampai 2019. Nah, revisi-revisi ini menunjukkan adanya perubahan. Nah, ini ada dinamikanya di situ. Nah, saya akan menunjukkan dinamika tersebut. Nah, ketika Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama itu direvisi, itu dia direvisi di waktu dan tim yang berbeda-beda. Yang pertama, kita tahu bahwa Al-Quran dan terjemah Kemenak itu lahir itu di 2 rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Yang jilid pertama itu kata pengantarnya masih Pak Soekarno, kemudian jilid kedua dan ketiga itu Pak Soeharto. Jadi edisi pertama itu terdiri dari 3 jilid ya. Jilid pertama itu zamannya Pak Soekarno, kemudian jilid 2 dan ketiga itu kata pengantarnya sudah Presiden Soeharto. Nah, kemudian terjemah ini direvisi di tahun 70 atau 71, direvisi lagi tahun 90, di mana rezimnya masih rezim Pak Soeharto yang sangat otoritatif dan represif. Nah, kemudian direvisi lagi ketika reformasi, di mana saat itu terjadi kebebasan dan keterbukaan. Kemudian direvisi lagi era pasca reformasi, saya menyebutnya itu, yang penuh dengan disrupsi, isu-isu post-truth, radikalisme, intoleransi, populisme Islam, Islam politik, dan moderasi beragama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah latar belakang kondisi ini, konteks ini, akan mempengaruhi penerjemahan Al-Quran atau tidak. Nah, kemudian
saya mencoba mencari perubahan itu karena ini dinamika, maka harus ada perubahan-perubahannya ya. Ini saya rangkumkan aja dari perubahan yang nampak. Jadi perubahan yang sifatnya bukan substansi di dalam terjemahan tersebut. Misalkan ini. Jadi edisi pertama itu kita sebut edisi Jamunu itu muncul karena ada alasan amanat ketetapan MPRS gitu ya. Kemudian yang edisi Mukti Ali juga sama, masih mengikuti edisi yang pertama. Tetapi ada perubahan juga di edisi Mukti Ali. Meskipun Mukti Ali tidak secara eksplisit menyebutkan tim-tim yang merubah siapa, itu tidak ada. Tetapi saya menemukan ada perubahan. Misalkan perubahan tentang penerjemahan ulil amri. Jadi ulil amri di edisi Zamunu itu diterjemahkan dengan pemegang kekuasaan. Tapi di edisi Mukti Ali tidak diterjemahkan, dibiarkan saja. Jadi kata ulil amri kalau tidak salah ada di 2 tempat itu didiamkan, tidak diterjemahkan. Belakangan saya tahu kenapa, karena Mukti Ali itu orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu tidak mau mengakui kalau ulil amri itu pemerintah. Gitu. Kayaknya begitu. Ini hasil diskusi saya dengan Pak Jajang Ar-Rahmana ketika di Bandung. Kayaknya begitu, dugaan kita seperti itu. Kemudian edisi 90 kita sebut sebagai edisi Saudi Arabia, dia muncul karena ada tawaran bantuan percetakan terjemahan Al-Quran. Kemudian edisi 2002 ini saya tahu betul, saya karena mewawancarai beberapa tokoh yang terlibat itu karena ada masukan dari masyarakat. Nah, tokoh yang paling berperan dalam proses revisi edisi 2002 ini namanya Pak Yunanda. Dia ownernya perpustakaan Iman Jama yang di depan Lebak Bulus. Saya diskusi lama sekali sama beliau terkait dengan edisi revisi yang tahun 2002. Kemudian di edisi 2019 itu masukan dari Mukernas ya. Nah, kemudian jumlah jilid yang edisi pertama 3 jilid, kemudian mengecil menjadi 1 jilid sampai sekarang 1 jilid. Ejaannya juga berubah, ejaan lama EYD, kemudian sekarang pakai PUB begitu ya. Ukurannya pun juga berubah dari yang gede, kemudian zamannya Mukti Ali sangat kecil sekali, dia handy ya, bisa ringan dibawa kemana-mana. Kemudian agak besar, kemudian edisi 2002 itu dicetak berkali-kali dan ukurannya beragam. Kemudian yang edisi sekarang ini agak besar dan tebal. Nah, saya mencatat perubahan-perubahan itu sangat banyak sekali. Misalkan yang paling penting atau paling mencolok itu jumlah footnote. Footnote terlalu banyak sekali ya di edisi awal, kemudian belakangan sudah mulai sedikit menjadi 763. Kemudian juga jumlah halaman juga semakin sedikit karena banyak bagian-bagian yang dihilangkan. Misalkan muqaddimah. Kalau Anda baca edisi yang pertama itu muqaddimah bukunya itu sangat panjang, mulai dari sejarah Al-Qur'an, kemudian keistimewaan Al-Qur'an, kemudian sejarah Nabi, itu sangat tebal sekali sehingga istilahnya ini Al-Qur'an atau buku ulumul Qur'an. Ini terjemahan atau buku ulumul Qur'an. Nah, kemudian belakangan itu sudah mulai dihilangkan. Nah, yang menarik lagi itu subjudul. Subjudul itu di edisi awal, edisi Mukti Ali, terus kemudian Saudi itu masih ada, tapi di edisi 2002 tidak ada. Itu saya tahu kenapa, karena waktu itu yang saya wawancara itu Pak Yunanda. Jadi Pak Yunanda itu dia tidak punya basis basis pengetahuan ulumul Quran yang kuat karena dia alumni dari Kansas University di bidang administrasi umum, tapi dia punya concern terhadap penerjemahan Al-Quran. Nah, dia melakukan survei kecil-kecilan di Jakarta, terutama di UIN dan di IGI, bahwa dia survei ingin mengetahui apakah mahasiswa itu menggunakan terjemahan Al-Quran atau tidak. Kemudian
ada pertanyaan kenapa Anda tidak menggunakan terjemah Al-Quran, itu salah satu jawaban yang paling banyak adalah karena terlalu tebal. Nah, sehingga sebagai tim penerjemah, Pak Yunanda itu mengusulkan agar subjudul itu dihilangkan. Karena dengan dihilangkannya subjudul, itu bisa mempertipis halaman. Footnote-nya pun juga banyak yang dihilangkan di edisi 2002. Kemudian mukodimah, penutup surat, pengantar surat juga dihilangkan semua sehingga menjadi agak tipis halamannya begitu. Dan selain itu Pak Yunanda juga melihat bahwa ada subjudul-subjudul yang tidak mewakili dari cakupan ayat yang dijadikan subjudul tersebut. Jadi banyak malah membuat bias begitu sehingga mending dihilangkan saja. Dan Pak Yunanda melihat bahwa terjemah-terjemah di barat, di luar negeri, tidak ada subjudulnya. Kenapa kita mesti ada? Nah, kemudian di edisi terakhir ini dicantumkan lagi lah subjudul. Karena apa? Karena banyak masukan dari masyarakat. Kalau subjudul itu bisa membantu pemahaman masyarakat terhadap isi Al-Quran. Nah, saya membuat perubahan-perubahan ini sangat banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya. Termasuk rujukan edisi pertama itu ada 25 buku. Edisi Mukti tidak disebutkan, edisi 99 tidak disebutkan, edisi 2002 disebutkan, kemudian edisi 2019 juga disebutkan. Jumlahnya ada 60 referensi. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan perubahan isi ya. Perubahan isi. Ini menarik. Jadi awalnya saya hanya melihat edisi terjemah Al-Quran ini dari edisi 90 ke edisi 2002. Tidak ke edisi yang terakhir ini ya. Misalkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kata qawwamun itu di edisi 90 atau edisi-edisi sebelumnya itu diartikan pemimpin, diterjemahkan pemimpin. Tetapi kemudian di edisi 2002 diterjemahkan pelindung. Nah, ini menarik menurut saya karena jadi kalau Anda belajar analisis wacana kritis, di situ dikatakan bahwa sebuah kata itu membatasi perspektif seseorang, ya, perspektif pembaca. Kalau kita terjemahkan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, itu mengandaikan bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, ayat ini juga digunakan oleh para politisi ketika Megawati maupun Mbak Tutut ingin mencalonkan sebagai presiden tahun 96 atau pasca reformasi ya 98 itu ayat ini digunakan sebagai dalil penjagalan pencalonan wanita sebagai presiden. Nah, setelah reformasi di mana wacana bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, terjemahannya berubah. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan. Nah, kalau diganti dengan kata pelindung itu artinya perempuan boleh menjadi pemimpin. Padahal kalau kita lihat ayat ini tidak ada hubungannya dengan dengan politik ya. Tapi masyarakat tidak peduli itu, masyarakat tidak mau tahu itu. Yang masyarakat ingin ketahui adalah teks itu tersebut bunyinya seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan ini. Wadribuhunna di edisi 90 atau sebelumnya itu langsung diterjemah pukullah gitu kan. Pukullah. Parah itu kan, tapi di edisi 2002 diperhalus. Kalau perlu ada tambahan kalau perlu gitu. Jadi kesadaran tentang kesadaran tentang equality, kesadaran tentang gender itu sudah mulai muncul di tahun 2002 dan sudah diwujudkan di dalam teks-teks terjemah Al-Quran. Contoh berikutnya, next Mas. Contoh berikutnya dalam surat Maryam, ini objektifikasi perempuan ini. Jadi Maryam bilang, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya.
Di edisi 90 atau sebelumnya itu diterjemahkan begini. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Jadi Maryam itu dianggap sesuatu, dianggap barang. Jadi objektifikasi, dibarangkan Maryam itu. Nah, kemudian di edisi 2002 dirubah menjadi dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan gitu. Jadi dari sesuatu menjadi seseorang itu kan apa efek dari penghormatan terhadap perempuan. Kemudian contoh lagi yang ini agak serem ini. Pamastamta'tum bihi minhunna fa'tuhunna ujurahunna farido. Di edisi 90 atau sebelumnya diterjemahkan maka istri-istri yang telah kamu nikmati. Waduh, istri-istri dinikmati. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Jadi di dalam analisis wacana kritis, struktur kalimat itu sangat menentukan perspektif kita. Nah, di edisi yang 90 ini sangat kelihatan sekali bahwa perempuan itu menjadi objek kenikmatan. Kalau saya menafsirkan begitu ya. Jadi perempuan itu menjadi objek kenikmatan. Sedangkan di edisi 2002 sudah mulai dirubah. Terjemahannya menjadi maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan ya, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah mas kawin. Jadi di sini yang tekanannya ada pada kenikmatan, bukan pada istri-istri yang menjadi istri-istri yang telah dinikmati. Jadi 2002 ini lebih smooth, lebih halus, lebih responsif gender. Nah, Anda bisa menemukan banyak sekali perubahan-perubahan itu yang diakibatkan oleh perubahan pemahaman terhadap Al-Quran ataupun perubahan konteks yang terjadi ketika Al-Quran direvisi. Di edisi yang terakhir ini saya menemukan banyak sekali perubahan. Kalau Anda mau riset ini bagus, misalkan kata kafir itu banyak diganti menjadi kata kufur. Nah, itu menarik itu. Kemudian ada lagi misalkan istilah ekonomi. Ketika membahas ayat-ayat riba, janganlah kamu istilahnya? Janganlah kamu memakan harta secara riba. Itu dikasih keterangan, dikasih tambahan keterangan. Kata-katanya begini, janganlah kamu makan atau bertransaksi. Jadi ada semacam imbuhan-imbuhan yang sangat dipengaruhi konteks ketika Al-Quran dan terjemahnya ini direvisi. Saya kira itu contoh-contoh yang mungkin bisa mewakili dan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan di dalam penerjemahan Al-Quran itu menjadi sebuah keniscayaan karena adanya perubahan konteks ya. Nah, kemudian kesimpulan saya yang paling penting ini adalah bahwa translation is not made in vacuum. Jadi penerjemahan, baik itu penerjemahan buku biasa maupun Al-Quran itu tidak dibuat dalam kondisi yang sangat vakum, dalam kondisi kosong, karena di situ banyak yang bermain. Misalkan penerjemah itu adalah agen perubahan, agen yang sangat menentukan penerjemahan itu akan memiliki rasa seperti apa. Kemudian penerjemahan sebagaimana juga tafsir sangat mungkin bias, ya, sangat mungkin bias dan bermuatan ideologi. Ideologi di sini yang saya maksud bukan hanya ideologi yang buruk, tetapi ideologi yang bagus juga. Misalkan kalau kita mau riset itu di edisi 2019, di edisi yang terakhir ini, saya melihat ada rasa moderasi beragamanya itu sangat kelihatan sekali. Ketika misalkan kata aulia itu tidak diterjemahkan. Tidak seperti edisi sebelumnya yang diterjemahkan dengan teman setia, kemudian edisi sebelumnya lagi diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi edisi sekarang
tidak diterjemahkan, tetapi dibiarkan wali begitu aja, kemudian dikasih keterangan. Di bawah itu dikasih keterangan tentang beragam makna kata wali. Saya kira itu salah satu bentuk dari moderasi moderasi bagaimana tim penerjemah Al-Quran edisi terakhir ini menerjemahkan Al-Quran. Kemudian bahwa perubahan atau revisi terjemah Al-Quran itu harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan perubahan konteks. Jadi terjemah Al-Quran Kemenak ini saran saya itu harus direvisi terus secara periodik, mungkin 10 atau 15 tahun. Jadi ada pembaharuan terus. Karena terjemah yang baik adalah terjemah yang yang membawa gagasan-gagasan baru. Saya kira cukup itu. Sangat panjang sekali, 1 jam ya udah. Itu Mas Wildan. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Hamam atas pemaparannya terkait dengan dinamika penerjemahan Al-Quran di Indonesia, khususnya terkait dengan penelitian beliau untuk disertasi, yaitu Al-Quran dan terjemahnya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Hamam, kita menjadi tahu ya bahwa penerjemahan Al-Quran ini tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Banyak isu yang yang ada di balik itu ketika kita mau meneliti ya terkait dengan penerjemahan Al-Quran. Sekarang kita akan beralih ke pembicara berikutnya, Bu Dr. Izzah Faizah. Mungkin tadi Pak Hamam banyak bicara soal sebagai peneliti ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Bu Izzah sebagai praktisi karena beliau menjadi salah satu tim penerjemah Al-Quran khususnya di Kementerian Agama wilayah Jawa Barat. Untuk waktu dan tempat silahkan Ibu. Asosiasi. Baik, sebentar saya share screen dulu. Oh iya. Ya Bu. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, izin saya berbagi dan mohon maaf Pak Moderator, sebetulnya saya menulis perubahan yang di Indonesia tetapi sedikit berbicara yang tafsir Sunda. Jadi saya tidak semuanya berbicara di tafsir Sunda karena berpikirnya ini nanti audiennya bukan hanya orang Sunda. Gitu. Oh iya. Gitu. Ya Bu, siap. Tetapi tentu lebih komprehensif Pak Hamam, tetapi saya akan berbicara tentang dinamika penerjemahan di Indonesia. Ini ya saya pikir semuanya sudah mengetahui. Jadi tadi sudah dibahas di model penafsiran di Indonesia itu memang setidaknya ada 2, ada terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Selanjutnya kalau misalkan kita ini untuk mahasiswa ya, ada salah satu contoh ini apa bedanya harfiah dan tafsiriyah. Kalau tafsiriyah itu biasanya dibantu oleh penafsiran ya, penafsiran. Kalau misalkan harfiah itu hanya mengalihkan bahasa. Jadi kalau harfiah itu kita kalau penerjemah itu bagaikan tidak bisa semau gue gitu, tapi harus memahami apa kehendak dari teks yang akan diterjemahkan. Jadi jangan sampai kosakata itu tertimbun oleh makna tafsiriyah.
Misalkan ini ada kalimat ihdinas syiratal mustaqim misalkan ya. Ini kalimat harfiah, terjemah harfiahnya adalah tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Harfiahnya ini nanti ada apakah tuntunlah kami tafsiriahnya tuntunlah kami mengikuti Islam. Ini merujuk kepada beberapa penafsiran, misalkan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan mustaqim itu adalah agama Allah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu adalah Al-Quran. Nah, ini ada ini kedua terjemah tersebut tidak kontradiktif, tetapi kekurangan dari tafsiriah itu akan mengubur makna kosakata. Yang ini yang dikritik oleh Dr. Ibrahim Shoaib. Beliau adalah dosen di UIN Bandung. Nah, ini saya juga kalau kita berbicara dinamika penerjemahan di Indonesia, tentu berarti karena beragam sekali negara kita itu ada, maka penerjemahan itu ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa lokal. Selanjutnya, nah ini Mas Hamam mohon koreksi. Jadi saya itu mengumpulkan beberapa. Kalau tadi kan ini hanya pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, tetapi dari sekian banyak yang dikumpulkan, mungkin ini data. Saya menemukan bahwa, nah ini, kenapa tadi terjemahan yang tadi ini, terjemahan pasca kemerdekaan itu kok pasca kemerdekaan di masa Orde Baru itu kok banyak sekali. Sangat banyak dan bisa dipastikan beberapa tafsirnya kalau tafsir Rahmat, kemudian tafsir Kemenag yang 69 gitu ya, kemudian yang masih yang masih menggunakan ejaan lama itu tentu saja berbeda dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Hasan yang lebih banyak ke bahasa Melayu, kemudian tafsir Umar Bakri, tafsir Rahmat berbeda. Ini banyak sekali tafsir yang ada di era pra reformasi ya. Kemudian, nah ini hasilnya. Jadi dia lebih banyak di sini, sangat banyak di era 1981. Nah, kemudian nah ini dialektika terhadap tafsir yang berkembang di Indonesia pun itu sudah banyak, terutama Kemenag sudah banyak yang mereview. Salah satunya adalah disertasi Ismail Lubis yang menuliskan tentang falsifikasi terjemah Al-Quran Departemen Agama edisi 2019 yang tadi. Kemudian riset Pak Mukhlis Hanafi tersebar di banyak jurnal dan buku. Kemudian riset Pak Ibrahim Shoaib juga itu tentang terjemah Al-Quran dan akurasinya pada terjemah Kemenag 69 dan seterusnya sebetulnya. Kemudian nah ini yang Ismail Lubis. Nah, dialektika yang terjadi di Ismail Lubis itu ada 4 penerjemahan yang mengandung pleonasme. Dia mengkritik beberapa penerjemahan yang tidak perlu katanya. Kemudian kalimat terjemahnya ada yang bertentangan dengan gramatika bahasa Indonesia, kalimat terjemahnya tidak sesuai dengan diksi, kalimat terjemahnya yang bukan idiom diterjemahkan seperti biasa. Nah, ini adalah nah ini tadi Pak Ahmad Samu sudah menjelaskan yang 2002 ya. Kemudian ini saya membandingkan antara 1990 dengan 2019. Ini adalah edisi terakhir dari edisi yang sedang dikembangkan oleh Lajnah. Menurut Pak Zarkasi yang 2019 ini yang dikembangkan sekarang dan itu ada di Play Store dan juga ada di Al-Quran Inward.
Jadi kalau kita melihat ini, misalkan tadi kan kritik Ismail Lubis itu ada banyak ada pleonasme, diantaranya ada di dalam kata walau yaro, walaunya kan ini ada jika seandainya. Kemudian diganti pada tahun 2019 itu menjadi sekiranya. Jadi itu yang menurut apa namanya, yang menurut Ismail Lubis tadi tidak efektif karena ada pleonasme, maka sudah diganti oleh yang tafsir terjemah Kemenag edisi 2019. Kemudian ada gramatika. Nah, ini menurut Ismail Lubis juga ada banyak yang tidak sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia. Sebagaimana prinsip menerjemahkan, menerjemahkan itu harus benar, tetapi juga harus indah. Nah, itu kesulitannya. Sehingga menurut Ismail Lubis itu, ketika mengatakan qad tabayyana rusydu minal ghai, minalnya itu nggak usah daripada, tapi menggunakan dari saja cukup. Sebetulnya ini ada terjemah yang direkomendasikan oleh Ismail Lubis, dan ternyata ini ada sudah diperbaiki di Kemenag 2019. Selanjutnya, ini adalah kritik penemuan Ismail Lubis yang berkaitan dengan diksi yang kurang tepat. Jadi di sini ada beberapa ayat yang menurut beliau itu harusnya tidak boleh, misalkan dari kata yusoluna, yusola ini harusnya bukan menghubungkan tetapi disambungkan atau disambungkan harusnya menurut dia, tapi ini tidak diakomodasi di dalam terjemah Kemenag edisi 2019. Dia lebih mirip ke yang 1990. Jadi ayu shola yang di sini tidak mirip dengan yang direkomendasikan oleh Ismail Lubis. Selanjutnya, ini yang bukan idiom. Nah, ini adalah ada kata yang tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tas'aluna amma kanu ya'malun. Di sini dikritik bukan pertanggung jawab tentang pertanggung jawab atas, tapi di edisi 2019 ini sebetulnya lebih enak, pertanggungjawaban tapi masih menggunakan tentang. Kalau rekomendasi Pak Ismail Lubis itu menggunakan atas bukan tentang, meskipun di situ harusnya Nah, pemilihan diksi tadi yang tidak akurat tadi terjadi juga di dalam bahasa dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu misalkan ini ada hierarki bahasa. Saya pikir di dalam bahasa lokal manapun itu memiliki hierarki. Ada hierarki yang bahasanya loma, bahasa kasar, kemudian bahasa priayi atau bahasa untuk orang-orang yang orang-orang yang lebih tua. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga, bahasa Sunda juga sama seperti itu. Ketika menerjemahkan kemarin itu sebetulnya kerjasama dengan lecture Jakarta, ya, Balitbang Lecture. Jadi kemarin ketika menyusun tafsir Sunda itu kita memang ada beberapa kesulitan. Nah, di antaranya ketika kita menulis tafsir itu mau segmentasi yang mana yang mau digunakan, karena bahasa Sunda itu ataupun bahasa lokal tentu memiliki hierarki yang tadi. Akhirnya kami sebelum menyusun mau bahasa Sunda yang mana, kita melakukan survei. Survei yang dilakukan adalah
survei yang dilakukan itu kami sepakat surveinya adalah ke generasi milenial. Kenapa? Tadi sudah disinggung oleh Mas Amam itu melestarikan bahasa ya. Jadi bahasa kita supaya tidak punah. Akhirnya kita fokus untuk segmentasinya adalah ke anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu survei apa yang dilakukan? Ingin mengetahui bahasa mana yang masih dikenal oleh mereka. Salah satunya kita kemudian men-share terjemah-terjemah dengan beberapa, misalkan Al-Amin yang menggunakan bahasa Loma, kemudian Mewah bahasa Sunda yang menggunakan bahasa yang lembut karena di dalam tujuan dari tafsir Sunda Mewah bahasa Sunda itu salah satunya untuk melestarikan bahasa Buhun. Artinya bahasa Buhun itu adalah bahasa bahasa yang lembut gitu, bahasa santun. Akhirnya setelah melakukan survei ke mahasiswa dengan generasi yang dianggap mewakili generasi milenial, kita menggunakan sepakat di bahasa Loma. Setelah di bahasa Loma pun kita belum bisa memutuskan bahasa Loma yang mana, karena kita juga memiliki beberapa tempat, beberapa wilayah ada yang bahasa Lomanya itu ada yang Priangan Timur, meliputi daerah Ciamis, Tasikmalaya, dan lain sebagainya, Cianjur. Kemudian ada Priangan Barat yang meliputi Bogor dan lain sebagainya. Akhirnya kita sepakat lengah. Jadi kita ngambil ke bahasa Bandung yang lebih yang lebih familiar yang dianggap familiar di masyarakat. Kemudian kesulitan ketika menyusun terjemahan juga adalah menyeragamkan bahasa tadi. Misalkan kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak akan berakal atau tidak mengerti atau bagaimana? Nanti itu disepakati semua kata afala tubsirun, afala ta'qilun itu menggunakan kalimat yang sama di seluruh terjemah. Kemudian yang sangat sulit itu kita juga kan menggunakan ahli bahasa Sunda. Terjemah kita itu ada yang kamalayon kalau bahasa Sunda itu. Artinya bahasa Indonesia yang disundakan. Misalkan menghubungi hubungannya gitu kan, hubungana. Nah itu jadi ada bahasa Indonesia kemudian diserap menjadi bahasa Sunda. Nah itu tidak boleh di dalam etika kesepakatan dalam menafsirkan. Kemudian nah ini tadi udah dibahas. Salah satu yang Ibu Irma ikut diskusi ini ketika menentukan tema bagaimana ketika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu diterjemahkan. Banyak jangan pemimpin gitu kan. Jangan fadribu itu tidak boleh memukul. Akhirnya disepakati. Memang tetapi yang disepakati yang fadribu itu jadinya mendidik, ngadidik gitu ya. Kemudian yang pemimpin itu belum diganti jadi pelindung seperti Kemenag ini, tetapi masih pamimpin. Hanya tidak. Kenapa demikian gitu ya? Pertimbangannya ini hasil diskusi sama-sama. Khawatir tidak siap masyarakat gitu. Tradisi Sunda yang ketimuran kemudian itu khawatir tidak siap dengan terjemahan dengan bahasa yang tadi. Saya ingat ada beberapa misalkan sifat kelelakian. Jadi anu boga sifat lalaki jadi gitu ya. Jadi bisa memimpin. Nah itu bisa sifat kelelakian tapi tidak diterima, tetap saja pemimpin.
Karena ar-rijal itu meskipun seperti itu maknanya, akhirnya disepakati jadi pemimpin. Itu salah satunya ya. Kemudian kita itu misalkan ini, yang ini ayat yang ini misalkan ini kan ada dua kata, ada yakhshaun, ada yakhafun. Itu yang mana kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah karena cukup dengan takut ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu harus diperhatikan konteks kalimatnya seperti apa gitu kan. Akhirnya kita mengikuti ada rujukan, ini ada banyak rujukan, misalkan tafsir yang lain ada menggunakan di sini yakhshaunnya itu diterjemahkan dengan ajrih. Ada juga yang menerjemahkan dengan rempan. Apa rempan? Maaf. Kalau ajrih itu di dalam tradisi Sunda itu dia takut, tapi kalau dia takut tapi ada rasa menghormati, ada kekaguman. Itu ajrih. Nah, nampaknya ini lebih relevan dengan yakhshaun dalam ayat ini, karena kalau yakhsha itu kan itu biasanya dia takutnya itu karena bukan karena perilaku kita menjadi akibat bagaimana, bukan begitu, tapi yakhshaun itu adalah takut kepada Allah yang khawatir gitu kan, khawatir. Maka karenanya ada beberapa opsi ajrih atau rempan. Akhirnya kita merujuk juga ke Al-Munir punya Pak Jawad Dahlan ini, akhirnya dipilih ajrih misalkan ya gitu. Kalau di Kitabul Mubin dua-duanya menggunakan kata siyun untuk yakhafun wa yakhafuna sama wa yakhshaun. Jadi meskipun dua kata ini berbeda, beliau Kiai Haji Romli itu menerjemahkan sama. Akhirnya kita juga menerjemahkannya berbeda, jadi mengikuti hierarki bahasa tersebut. Nah, kembali ke tafsir Kemenag ya, Pak En, ini problematika dalam penerjemahan itu biasanya Pak Muklis Hanafi juga berbicara tentang dhamir. Kemudian di sini Pak Ibrahim, tapi Pak Muklis itu dengan ayat yang berbeda. Nah, ini kita menemukan di dalam terjemah Kemenag 1990 itu gitu. Di sini liyastahfu minhu-nya kemana, minhu-nya gitu kan. Di Kemenag 1990 itu kembalinya ke Muhammad. Lantas sebetulnya kemana yang benarnya gitu kan. Di sini luar biasa, ada di terjemah Kemenag edisi 2019 itu sangat berbeda. Jadi dia kembalinya ke menyembunyikan diri darinya, gitu kan? Nya-nya itu berarti kepada Allah. Yang benar yang mana? Nah, rujukan kata ganti H ini kalau ternyata itu baik atau Bari Ibnu Atiyah menurut hasil riset Dr. Ibrahim Shu'aib itu kembalinya adalah ke kepada Allah. Jadi ini sudah sudah sesuai dengan kaidah. Nah, ini kaidahnya apa? Nah, ini i'adatud dhamir ila mazkur aula min i'adatihi ila muqaddar. Jadi ada revisi yang besar yang mengubah makna dari tadinya kembali ke Nabi Muhammad dan sekarang marajinya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya ini adalah
praktek. Nah, ini yang tadi Bapak moderator, bagaimana prakteknya? Kemarin itu saya ngajar ulumul Quran. Di sana ada kaidah al-hasru wal ikhtisas. Kemudian berusaha, kemudian bagaimanakah caranya kita menerjemahkan al-hasru wal ikhtisas. Sebelum kita bagaimana menerjemahkan kalimat al-hasru wal ikhtisas, anak-anak diminta dulu membandingkan khusus di surat Al-Mujadalah. Tapi jadi akhirnya saya menemukan resepsi. Jadi ini adalah resepsi mahasiswa terhadap Al-Quran Kemenag edisi 2002, edisi 2019, 1090 ya tadi, kemudian 2019. Karena di sini di Play Store itu ada dua. Menurut Pak Syarkasi dari Lajnah itu ada dua pilihan. Ada yang versi 2002-nya, ada yang 2011. Yang versi 2002-nya itu diikuti oleh tafsir web, yang 2019-nya itu diikuti, salah satunya diikuti oleh Light Quran, bukan Quran, Light Quran. Sebetulnya misalkan ini temuannya ya. Menurut anak-anak katanya tafsir Kemenag 2019 itu lebih mudah dipahami dibanding yang lainnya, yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada misalkan qad sami'allahu qawla allati tujadilu, K-nya itu disebutkan Muhammad, kalau di yang sebelumnya tidak. Nah, menurut mahasiswa ini lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya misalkan faman lam yajid fasyam syahraini mutatabi'aini, ayat itu juga sama. Meskipun tetapi kalau dilihat ada ikhtisasnya tidak banyak berubah maknanya. Jadi tidak berubah dari tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Tetapi ketika berkaitan dengan domir, anak-anak itu merasa itu lebih mudah untuk mereka menerima memahaminya. Ini juga sama, di 2002 itu tidak ada disebutkan kepadamu-nya itu tidak menggunakan ada Muhammad, dan setelah menggunakan Muhammad itu dia lebih paham. Nah, ini saya pikir kalau disimpulkan sih, melihat tadi kesimpulannya itu sama sebetulnya penerjemahan Al-Quran, apakah itu Sunda ataupun Kemenag, itu perlu diupdate ya supaya relevan dengan zaman. Kemudian khusus untuk penerjemahan Al-Quran Kemenag edisi 2019, menurut mahasiswa itu menjadi lebih mudah dipahami. Bukan hanya mudah, tetapi lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu dari saya, Bapak Moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Izzah yang telah menjelaskan terkait dengan penerjemahan Al-Quran ya. Terutama yang menarik itu penerjemahan Al-Quran di bahasa lokal. Ternyata isunya ketika Al-Quran diterjemahkan ke bahasa lokal semakin ada kompleksitas tersendiri terkait dengan hierarki bahasa. Ada bahasa Loma, mungkin bahasa sehari-hari dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian para peserta, saya lihat ini banyak juga dari dosen-dosen yang ikut gabung. Terima kasih banyak. Kita akan
apa namanya, beralih ke sesi diskusi ya, tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saudara, para peserta sekalian, dipersilahkan. Mungkin sebelum ke ini ya, sebelum ke saya ke room chat, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Boleh raise hand, boleh juga mungkin langsung aja apa namanya, unmute speakernya. Ada yang Ya. ingin Assalamualaikum. bertanya? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak Muhammad. Ini Ya, kawan S3 di Duktur, SPS. Pak Duktur, Pak iya. Duktur, Pak Pak Duktur itu. Dokter tapi sudah selesai ya, alhamdulillah. Silakan Bapak. Assalamualaikum semua. Terima kasih waktunya. Ini mohon maaf, ini soalnya udah nundutan ini, jadi nggak pakai video. Ya, ya, penjelasan sangat panjang dari kedua pemateri yang sangat memperkaya saya. Alhamdulillah, malam hari ini saya tambah wawasan tentang terjemahan, sehingga saya mulai berpikir bahwa ya kita semua pasti mengakui kapasitas para penerjemah ini, tidak meragukan sedikit pun. Kemudian juga maksud baiknya adalah bahwa agar terjemahan itu diupdate dan dari waktu ke waktu itu tambah baik pemahamannya. Tentu demikian logika berpikirnya. Namun saya coba lihat-lihat gitu ya, saya tergelitik ketika baca misalnya surah An-Naba 33 gitu ya. Wa kawaiba atroba, di situ kan terjemahannya kalau nggak salah di aplikasi yang terakhir saya punya Kemenag itu, gadis-gadis montok yang sebaya gitu ya. Jadi situ ada kata-kata montok itu yang nggak salah karena memang kalau bahasa Sundanya bahenol mungkin Bu ya bisa. Iya nggak salah, saya kira itu secara bahasa kawaiba memang artinya begitu ya, karena dalam arti yang secara fisik merupakan satu indikator bahwa ada gadis yang menarik secara seksual begitu ya di surga itu. Tetapi demikian saya kok melihat ketika tafsirnya, saya lihat tafsirnya Pak Quraisy misalnya, beliau ini nggak terlalu vulgar di situ, walaupun tentu itu tidak masalah juga. Jadi beliau itu menerjemahkan kalau nggak salah hanya gadis remaja yang sebaya. Nah, bagi saya yang mencoba untuk melihat alur pikirnya tadi itu, apakah mungkin bahwa terjemahan yang terbaru itu tidak lebih baik dari atau tidak lebih tepat dari terjemahan yang lalu-lalu? Karena ternyata saya juga punya nih, saya kebetulan buka nih terjemahan yang tahun lama, tahun 70-an itu sama dengan yang Pak Quraisy tafsirkan. Pak Quraisy terjemahkan, yaitu gadis remaja yang sebaya gitu. Jadi nggak ada kata-kata montok yang muncul di belakangan gitu, yang direvisi oleh Kemenag sendiri. Nah, apakah ini juga nanti kalau metode Bu Iza yang tadi paparkan itu ada resepsi dari siapa yang mahasiswa atau apapun kita ajukan, di mana yang lebih menurut mereka lebih enak gitu? Apakah ada tambahan montok atau tidak? Nah, jangan-jangan mereka itu memilih yang tidak ada kata tambahan montoknya gitu. Jadi artinya kembali bahwa ternyata terjemahan yang lalu itu lebih enak gitu ya. Ya itu barangkali rasionalisasi yang ingin saya ingin tahu lebih banyak seperti apa gitu ya ke depannya dengan tafsir terjemahan ini. Saya kira itulah karena udah malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya 2-3 pertanyaan, nanti saya serahkan ke narasumber. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya lagi, untuk langsung unmute saja. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan berikutnya ini ada di room chat dari siapa ini ya, Muhammad Nurwatoni ya, terkait dengan kaidah semantik di dalam penerjemahan Al-Qur'an. Apakah penerjemahan Al-Qur'an
oleh Kementerian Agama ini sudah menggunakan kaidah semantik. Lalu kaidah semantik siapa yang diikuti gitu mungkin secara spesifik. Nah, itu mungkin 2 dulu. Kalau belum ada yang ingin bertanya lagi, silakan Pak Hamam dan Bu Iza untuk menanggapi 2 pertanyaan ini. Mungkin Pak Hamam dulu, boleh nanti Bu Iza. Oke, baik. Terkait dengan an-naba wa kawaiba atroba, itu saya begini ya, bahwa penerjemah itu pada dasarnya adalah pekerjaan yang sangat sulit menerjemahkan itu. Karena dia harus memilih di antara banyak pilihan itu. Sehingga ketika dia milih satu kata itu, nanti dia juga akan beresiko. Gitu. Nah, terkait dengan wakawa iba atroba, kemarin ketika bedah edisi revisi itu sudah disinggung sama Pak Mukhlis bahwa kata molek itu kalau dalam bahasa Indonesia kata montok dalam bahasa Indonesia itu kesannya bagaimana begitu? Ada rasa kayak tabu gitu loh. Ya nggak enak nyebut itu. Sehingga tim itu sepakat mengganti menjadi molek gitu. Meskipun kalau dari rasa bahasa kawaib, kalau Pak Mukhlis menjelaskan itu lebih tepat memang montok bukan molek begitu. Karena ada sex appeal gitu. Gitu. Tetapi penerjemah harus ya educate kepada pembacanya sehingga pilihannya pun jatuh kepada kata molek gitu. Nah, sedangkan Pak Quraisy tidak menggunakan itu ya mungkin Pak Quraisy lebih halus kali ya, lebih menghindari yang seperti itu sehingga kata montok pun dihilangkan. Gitu. Itu menurut saya begitu ya. Jadi mau montok mau molek semuanya menanggung resiko gitu. Tetapi kalau kita mau melihat pembacanya adalah pembaca Indonesia yang halus begitu ya, itu pilihannya jatuh pada molek gitu. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Nurwatoni, kaidah semantik. Jadi begini, sebetulnya akan menjadi menarik jika terjemah edisi 2019 ini diteliti oleh orang-orang yang memang ahli dalam teori penerjemahan. Jadi yang punya background teori penerjemahan, translation studies begitu. Karena saya menduga bahwa di Kementerian Agama, terutama timnya itu tidak ada yang ahli translation studies, sehingga prinsip-prinsip yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran itu adalah prinsip-prinsip umum. Misalkan, jadi ketika ada kata bisa diterjemahkan seharfiah mungkin, maka diterjemahkan seharfiah mungkin gitu. Jika tidak, maka ditafsirkan atau ditakwilkan. Itu metode sejak pertama kali edisi Al-Quran dan terjemahnya ada itu sudah disebutkan di kata pengantar itu, dan bahkan sampai edisi sekarang itu disebutkan. Sehingga ketika kita kejar lebih jauh lagi agak susah itu nanti menjelaskannya. Karena tidak ada yang ahli teori translation studies di tim tersebut. Nah, paling banter misalkan ada teori-teori tentang yang kemarin dibedah itu teori-teori tentang bagaimana menerjemahkan ayat-ayat mutasabihat terkait dengan sifat Allah misalkan. Kata yadun kira-kira digunakan tangan atau kekuasaan. Kalau dia masih ada hubungannya misalkan masih bisa diterjemahkan tangan kemudian dikasih keterangan kekuasaan bisa dilakukan, maka dilakukanlah itu. Tetapi ketika secara harfiah tidak bisa diterjemahkan dengan tangan langsung kekuasaan, maka langsung digunakanlah terjemahan kekuasaan. Nah itu kompromi-kompromi seperti itu kan nggak tahu apakah di dalam teori translation studies itu ada atau tidak. Nah yang kita tahu adalah tim di penerjemah itu yang paling terkini ada tim bahasa. Tim bahasa kan dia bukan ahli tim translation studies, tetapi bagaimana bahasa terjemah itu bisa
cocok dengan aturan-aturan bahasa Indonesia terkini. Nah, bahkan jadi kalau ditanya mengikuti kaidah semantiknya siapa, ya susah dijawab begitu. Ya kaidah semantiknya pusat bahasa begitu. Contoh misalkan penggunaan kata perempuan dan wanita itu kan berubah sejak di 2002. Nah, perubahan itu mengikuti siapa? Nggak jelas. Jadi salah satu kata teman saya yang termasuk panitia itu, kalau perempuan itu digunakan ketika membahas tentang misalkan karakter perempuannya gitu. Tapi kalau yang wanita digunakan untuk membahas apa gitu. Itu banyak sekali. Dan penggantian wanita menjadi perempuan itu sangat terkait dengan gerakan gender di menjelang reformasi. Karena kata perempuan itu lebih baik daripada kata wanita, konon seperti itu. Padahal kalau ditelisik bahasanya wanita itu lebih bagus gitu daripada perempuan gitu. Karena dalam sejarahnya wanita itu wani ing toto, artinya dia berani menata begitu. Jadi sama baiknya sebetulnya dari perempuan. Perempuan berasal dari empu begitu. Nah, yang seperti itu pasti dia akan merujuk kepada kaidah-kaidah semantik yang dipegang oleh pusat bahasa. Karena dia tidak punya rujukan ahli translation selain dari pusat bahasa. Saya kira itu, Mbak Wildan. Ya, terima kasih Pak Hamam. Bu Dr. Iza, ini ada pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab spesifik oleh Bu Dr. Iza ya, selain 2 pertanyaan tadi. Dari Bu Ulia Fikriyati, saat ini hampir bisa dikatakan bahwa orang Indonesia menguasai 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Nah, oleh karena itu terjemah lokal dari Al-Quran dari sudut pandang selain pelestarian bahasa lokal itu seberapa efektif gitu fungsinya. Itu pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ulia juga, ketika pilihan kata dalam terjemahan Quran beririsan dengan tradisi lokal yang sedikit banyak berbeda dengan tradisi Arab, bagaimana tim penerjemah mungkin ya, tim menengahi hal tersebut? Itu Bu, pertanyaan dari Bu Ulia. Dan sebenarnya ini ada juga pertanyaan dari Bang Fadli di atas terkait dengan penerjemahan Al-Quran di masa sebelum kemerdekaan. Kalau kita baca tulisannya Kiai Soleh Darat, seringkali disebut bahwa Belanda melarang penerjemahan Al-Quran. Apakah di antara pemateri ada yang mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ini untuk buktinya gitu? Mungkin boleh direspon Bu Iza. Baik, tadi yang pertama ya, yang berkaitan dengan wakawa ibaat atroba itu, memang itu juga jadi diskusi panjang di kami. Akhirnya kami sepakat, saya ingat itu bukan montok, tapi itu sapantar. Jadi terjemahnya menjadi wakawa ibaat atroba itu adalah jeung mojang-mojang anu sapantar. Mojang itu perempuan. Kenapa itu sapantar gitu? Karena di dalam kalau kita lihat Ma'anil Quran dulu itu pernah disebut, kalau Ma'anil Quran itu yang disebut dengan kaib itu adalah sebaya katanya gitu kan, hasil desain sebaya. Jadi nggak ada montok, alhamdulillah nggak ada montok. Tapi yang adanya adalah sapantar gitu ya, sebaya gitu. Nah, itu akhirnya kami sepakat itu adalah wakawa atroba itu adalah mojang-mojang. Kenapa menggunakan mojang? Karena ada mojang itu gadis ya, gadis. Jadi visualisasi dari anak-anak remaja atau yang disebutkan tadi. Jadi bukan montok, memang itu banyak sekali yang kemudian dari semantik tadi sudah dijawab, tapi tadi dari Pak Bu yaitu ada ketika
dari pelestarian ya, ya memang itu ketika kita berdiskusi dengan mahasiswa ya, Ibu, saya sudah tidak baca bahasa Sunda gitu ya. Jadi efektifnya, jadi untuk apa bahasa Sunda gitu kan? Saya bilang kita sama Bu Irma tuh pernah nulis ya tentang desain Jerman atau kepunahan bahasa gitu ya. Kita memang tugasnya mengedukasi. Jadi ada UNESCO itu menyebutkan katanya kalau kita lihat bahasa Sunda itu sudah di level 5 atau 4. Jadi banyak penduduknya bahasa Sunda itu tetapi bahasa Sunda itu sudah tidak digunakan di perkotaan gitu. Bahkan di perkampungan juga sudah banyak. Nah, itu menurut penelitian UNESCO banyak bahasa yang penduduknya banyak tetapi bahasanya punah. Akhirnya memang kita dosennya kita harus mengedukasi mulai dari rumah sampai ke sampai ke sekolah kita menggunakannya harusnya menggunakan bahasa Sunda. Terus kemudian sampai mana keefektifannya? Memang sebetulnya bahasa Sunda itu ketika kita menggunakan bahasa, ketika menerjemahkan, kalau kita masih terbiasa dengan bahasa Sunda itu lebih terasa Sundanya, lebih terasa ke dalam hati kalau bahasa PHH Mustafa itu ya. Tapi harus yang punya zauk Sunda. Kalau yang tidak punya zauk Sunda enggak, untuk apa gitu. Memang seperti itu. Jadi memang kita sedang berada di ambang tantangan zaman. Kemudian ya kalau ada gap gitu ya, ada gap makna bahasa Arab yang diingini oleh bahasa Arab kemudian tidak relevan. Nah ini banyak sekali. Yang paling mudah, yang paling terasa itu kemarin itu bahkan sama Bu Irma, Bu Eni itu kita diskusi pada Dadang, Pak Jajang gitu ya. Kita bisa tajri mintah tihal anha, itu kan tajri dalam bahasa gitu kan, mengalir. Air kebayangnya kan kita visualisasinya adalah mengalir, jernih, adem, ayem gitu ya. Tetapi ketika ke bahasa Sunda yang katanya itu banyak sekali bahasanya, itu sangat sulit diterjemahkan. Di bahasa Sunda itu ada banyak visualisasi untuk air. Ada yang menerjemahkan di tafsir ada ngagulidag. Ngagulidag itu semacam air yang lagi pasang, kemudian airnya airnya cepat gitu. Bayangkan, itu kan seperti kalau bahasa Sunda namanya caah itu apa ya, semacam jadi meluap itu kan banjir. Masa kita menerjemahkan tajri mintah tihal anhar itu kan jadi visualisasinya menakutkan dong gitu kan. Nah itu kan ada gap ya, lantas mencari curcor katanya. Curcor, masa curcor kalau kita ke pedesaan kita ada namanya, dulu kan kalau mandi atau mencuci piring itu di kolam. Kemudian ada selobong bambu itu kemudian mengalirkan air kan, itu curcor. Jadi akhirnya apa coba itu terjemahannya yang pas untuk betul Pak Bu. Jadi kita ada gap antara bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab kemudian di bahasa Indonesia. Akhirnya kita itu sepakatnya banyak sekali. Jadi akhirnya tidak ada yang relevan, tidak ada yang cocok dengan ngagulidag ataupun curcor. Jadi itu sangat sulit. Jadi ketika menerjemahkan katanya bahasa lokal itu lebih banyak variasi bahasanya, tapi ketika bahasa Arab sulit juga memvisualisasikannya. Itu begitu mungkin. Kemudian tadi yang terakhir itu apa ya Pak ya? Pelarangan penerjemahan oleh Belanda di masa Keisaran Darat. Iya. Apakah saya itu dulu pernah membaca waktu itu kasusnya Kiai Sanusi ya.
Kiai Sanusi itu luar biasa. Jadi di Gunung Puyuh itu Kiai Sanusi itu sering menafsirkan, menerjemahkan di depan santrinya, kemudian membuat selebaran. Kenapa saya mengetahui? Karena PPM anak mahasiswa saya itu di sana, Pak. Jadi anak-anaknya itu bercerita bagaimana Kiai Sanusi. Duduk sini. Jadi bagaimana Kiai Sanusi itu kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dengan bahasa Latin, bukan bahasa Arab Pegon. Dan itu mengalami protes yang luar biasa. Efek dari itu, kemudian beliau sudah selesai Tamsilatul Musliminnya, kemudian disebar gitu ya. Kemudian beliau menulis Maja atau Rodatul Irfan, jadi menulis pegonnya, karena itu sebagai jawaban supaya tidak banyak protes. Bahkan ada gap, pernah Kiai Sanusi itu tidak boleh masuk Bandung gitu. Jadi memang ke Belanda itu saya pernah baca itu kalau dulu semacam MUI-nya ya, dia diharamkan menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan saya waktu itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak mudah, bukan taken for granted, perlu perjuangan pada masa 1930-an itu. Contohnya adalah Kiai Sanusi, bagaimana dia harus berhadapan dengan kawan, Kiai Majalaya yang tadinya kawan kemudian jadi tidak harmonis, belum lagi dengan pemerintahan. Tetapi kemudian melihat Kiai Sanusi itu tafsirnya kemudian lestari, kita melihat kalau dari teori Abid Al-Jabiri ya, beliau kan panitianya BPUPKI ya, meskipun tidak lanjut, jadi dia dekat dengan kekuasaan meskipun kemudian disingkirkan. Jadi sampai sekarang itu di Gunung Puyuh masih mengaji Rodatul Irfan, kemudian di tajuk-tajuk itu masih Rodatul Irfan masih digunakan. Mungkin itu Bapak mudah-mudahan bisa mewakili. Ya, terima kasih banyak Bu Iza. Kita masih ada waktu 16 menit, Ibu masih bisa tahan atau udah adiknya mau Iya ini. Ada pertanyaan satu lagi mungkin ya Bu. Ini baik, enggak. Khusus ke Ibu dari Zainal Abidin. Setelah proyek terjemahan Al-Quran bahasa daerah itu rampung, apakah ada proyek lanjutan seperti sosialisasi atau bahkan digunakan untuk mengaji di sekolahan, madrasah atau pesantren? Project ya, terima kasih pertanyaannya. Itu menjadi menjadi program jangka panjang, karena ketika melibatkan penerjemahan itu kita melibatkan dari Fakultas Humaniora Unpad, sehingga kita banyak berinteraksi dengan mereka. Jadi kalau MBKM itu sudah ada benih-benih itu. Jadi memang proyeknya belum secara informal, secara formal tidak ada, tetapi ini sebenarnya proyek yang dipimpin oleh Prof. Rosihon ya, mungkin beliau lebih mengetahui proyek, kemudian dengan lecture penelitian Bang Lecture ya, tetapi secara individual ataupun kelompok seperti Bu Irma, Pak Dadang, Bu Eni gitu kan, dan kawan-kawan yang concern terhadap tafsir Nusantara dan tafsir Sunda itu menjadi bagian. Bahkan Pak Dadang, kita nih mahasiswa sedang membuat tafsir Sunda, meskipun ada pertanyaan tetap kata anak-anak, Ibu ini untuk siapa tafsir Sunda? Kata anak yang tidak menggunakan gitu kan. Ya itu memang tantangannya, Bu. Saya sudah tidak menggunakannya kan gitu. Kamu tidak menggunakannya, tapi anak kamu belum tentu tidak menggunakan, kan begitu. Jadi selalu ada harapan. Jadi proyek bukan hanya sosialisasi, kita sedang menyusun, bahkan sebetulnya di lab IAT itu kita sudah punya vernakularisasi ya. Anak-anak itu hasil mahasiswa yang sudah selesai itu Candika Cangkuang.
yang sekarang sedang digarap pada vernakulasasi tafsir Raudatul Irfan. Jadi yang tadinya pegon, meskipun itu dari orang bahasa Sunda, pegon, Arab pegon ke bahasa Latinkan supaya bisa mengetahui. Kemudian dan menyusun tafsir Sunda sendiri gitu. Begitu mungkin bisa membantu. Ya, terima kasih banyak Bu Iza. Ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab oleh Pak Hamam terkait dengan konsekuensi penerjemahan penerjemahan individu, terjemah Prof. Quraisy atau Pak Fakih ini khususnya ayat-ayat menyinggung perempuan terasa lebih halus daripada terjemah Kemenag. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin Pak Hamam, nanti mungkin Bu Iza juga bisa ikut respon. Silakan Pak Hamam. Gitu ya. Oke, baik. Kalau saya harus melakukan riset serius ya untuk pertanyaan tersebut. Karena halus atau tidak halus itu orangnya. Pak Quraisy itu masih banyak kan kacau, tahu saya. Kan di Kemenang sedikit wanita, tetapi perempuan sangat banyak. Nah, setiap terjemahan mempunyai konsekuensi. Ya, konsekuensinya banyak sekali ya. Kalau kurang tepat ya dibully banyak orang. Jadi di dalam hampir di semua tradisi agama-agama, ketika ada seseorang menerjemahkan teks suci, teks kitab, itu konsekuensinya pasti itu. Dihujat, dipersekusi, dieksekusi begitu. Itu pasti dan saya kira kalau terjemahan tim begitu atau terjemahan orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni, dia pasti akan melakukan pembelaan terhadap hasil terjemahannya tersebut. Misalkan Pak Quraisy begitu ya, dia pasti akan membela hasil terjemahannya. Saya menduga begini, yang khusus punya Pak Quraisy ya. Kalau Anda lihat editornya itu ada nama Pak Yunanda, itu yang saya sebut tadi. Jadi saya sudah berbicara dengan Pak Yunanda. Pak Yunanda itu 20 tahun terakhir ini, mungkin sampai sekarang menjadi 25 tahun, itu pekerjaannya adalah meneliti atau mengkaji terjemah Al-Quran yang ada di dunia. Jadi dalam sehari dia menghabiskan 12 jam untuk meneliti terjemah. Nah, Pak Yunanda ini terlibat dalam penerjemahannya Pak Quraisy. Bahkan di forum pengajiannya Pak Quraisy, ketika ada Pak Yunanda, Pak Quraisy bilang, ini loh dia yang nerjemahin, yang nulis begitu. Karena memang campur tangan Pak Yunanda sangat berasa sekali. Misalkan kalau saya lihat itu keterangan tentang sains di terjemahannya Pak Quraisy itu sangat banyak, terutama di footnote ya. Kenapa? Karena Pak Yunanda itu dalam pembicaraan saya itu dia ingin menampilkan terjemahan yang bisa dibaca dan memberikan manfaat bagi pembaca sekarang gitu. Jadi penjelasan saya itu sangat mungkin sangat diperbanyak di situ. Nah, jangan-jangan bahasa yang halus di terjemahannya Pak Quraisy itu karena mungkin campur tangan Pak Yunanda. Dan saya yakin Pak Quraisy itu juga halus, bahasanya juga halus. Jadi Hirnawa itu pernah bilang bahwa penulis Indonesia yang terbaik itu ada 3. Yang pertama itu M.H. Ainun Najib, kedua almarhum Kang Jalal, dan ketiga Pak Quraisy. Jadi Pak Quraisy memang halus tulisan-tulisannya. Kasus yang banyak bahwa bahasa Pak Quraisy itu lebih halus, is okay. Tapi saya belum melakukan riset tersebut begitu. Saya kira itu. Karena kalau yang dikenakan orangnya banyak ya. Jadi rasa karakternya pun karakter orang banyak begitu. Kalau Pak Quraisy karakternya Pak Quraisy begitu. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Hamam.
Mungkin Bu Iza bisa merespon juga Bu terkait ini pertanyaan dari Mbak Lim ini. Masih mute Bu, mohon maaf. Berkaitan dengan konsekuensi ya. Jadi ketika prinsip menerjemahkan itu kan harus jujur, benar, indah kan gitu ya. Tetapi ketika jujur, misalkan itu yang tadi kasus yang tadi ar-rijalu qawwamuna itu khawatir masyarakat tidak siap gitu. Itu ada pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat ya, diantaranya adalah itu. Jadi ketika membuat penerjemahan itu konsekuensi itu juga dipertimbangkan gitu ya, karena apalagi terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau yang diikhtilafkan itu kita sangat hati-hati melihat jadi melihat tren gitu sosial kultur yang ada di yang isu-isu yang ada di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya Pak. Ya Bu. Mungkin bisa sekaligus closing statement, kita udah berada di akhir acara. Mungkin silakan Bu Iza memberikan closing statement. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Menurut pengalaman saya sih bergumul ya, bergaul dengan penerjemahan itu jadi prinsip yang tadi indah, benar, dan jujur gitu ya, itu memang seperti harus diperjuangkan lah ya, harus diperjuangkan. Mudah-mudahan kita bisa ke depan kita bisa melakukannya dengan benar. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Dr. Iza. Silakan Pak Hamam untuk memberikan closing statement. Begini, sejauh saya meneliti penerjemahan Al-Quran, saya menyimpulkan bahwa terjemah Al-Quran di Indonesia ini sebuah khasanah yang sangat kaya, gitu, yang masih jarang digali. Bahkan orang Barat pun tertarik, misalkan Bu Johanna Pink, Ahajon itu tertarik dengan khasanah penerjemahan di Indonesia. Jadi ini menjadi ladang riset yang sangat kaya bagi kita, dan pecahan-pecahan ataupun objek-objeknya pun sangat banyak. Saya kira ini menjadi menjadi kekayaan bagi kita untuk kita lestarikan, untuk kita kaji bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Hamam dan Bu Iza atas pemaparannya. Kita sudah menghabiskan waktu hampir 2 jam ini berdiskusi, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita serap dari kedua narasumber. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu mungkin ya, sebagai ritual milenial. Sebentar, silakan untuk membuka videonya, barangkali ada yang mau ikut video. Saya hitung di bilangan ketiga ya. Silakan bagi yang mau ikut foto bersama, bisa diaktifkan videonya. Baik, 1, 2, 3. Ada 2 slide ini, satu lagi. 1, 2. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, khususnya kepada para narasumber dan juga kepada para Bapak Ibu dosen yang sudah ikut di serial diskusi tafsir kita pada malam hari ini. Insya Allah serial diskusi tafsir ini adalah diskusi bulanan kami di Tafsir Al-Quran ID. Jadi insya Allah setiap bulan kita akan mengundang
para pakar ya di bidangnya masing-masing, khususnya terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kami juga terbuka ya untuk Bapak Ibu dosen dan juga untuk mahasiswa untuk bisa mengirimkan artikel di website kami. Bisa juga berkunjung ke website kami di www.tafsiralquran.id. Juga kita juga ada di Instagram, ada juga di Facebook, di Twitter, dan juga di YouTube. Insya Allah kita juga nanti Ramadan akan ulang tahun pertama di 17 Ramadan. Mohon doanya, mudah-mudahan tafsir Al-Quran ini iya Bu, mudah-mudahan tafsir Al-Quran ini semakin banyak manfaat dan juga mudah-mudahan bisa terus eksis dan berkembang gitu. Mudah-mudahan. Mungkin mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak Bu Izzah, Pak Hamam. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak, Pak Hamam. Yuk, mangga. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin untuk ada di Mbak Lim ya, Mbak Lim. Kalau iya. Ya, nanti PPT